Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah iseng-iseng ngobrol ya. Jadi banyak tanda-tanda ciri-ciri bahwa Anda adalah orang bukan sembarangan yang sembarangan. Ini logikanya gimana ya definisinya? Jadi Anda itu spesial ya. Diciptakan bukan dengan bahasanya lain sama umumnya gitu. Dan dari bentuk-bentuk fisik, bentuk yang lain-lain, semuanya lain daripada yang lain. Bukan pada umumnya istimewa. Walaupun sebenarnya ya sisi lain gitu, sisi lain. Pertama, orang yang bukan sembarangan itu tempat lahirnya, apa maksud tanggal lahirnya tidak diketahui ya. Misalan dia lahir bulan Desember tapi tercatat di data bulan Oktober. Terus waktu kelahirannya juga berbeda ya, tidak lahir secara normal ya, misalnya di rumah sakit dukun gitu ya. Jadi begitu dukun datang dia udah merojol. Udah gitu posisi hujan, petir meletus, petir menyamar, tret. Nah, terus tanda udah begitu juga mungkin 12 bulan. Ya. Nah, terus begitu lahir juga beda ya. Biasanya kurang makan ya. Kurang minum, kurang makan. Banyak tidur. Ini bayi banyak tidur biasanya tanda-tanda ya. Tanda-tanda. Dari kecil juga udah banyak kegaiban ya. Misalnya umur 3 tahun, 4 tahun udah bisa melihat dan menyadari gitu. Udah bisa mereduksi pemikiran. Misalnya menangis. Dalam hatinya ada pikiran. Nangis mulu capek. Jadi dia seakan-akan punya intuitif, punya alam lain yang memberitahu dia bahwa dia itu kalau nangis terus capek gitu, atau yang lain-lain gitu, pemikiran gitu. Dan dia suka menyendiri, tetapi tidak suka menyendiri juga, maksudnya bergaul tapi ntar menyendiri gitu. Terus tidak mudah melepaskan suatu pertanyaan ya kan. Misalnya ada permasalahan dibawa pulang, dia terus saja berpikir, ketemu udah gitu. Jadi orangnya selalu memberikan solusi gitu untuk dirinya sendiri. Weh, ini tuh tatu. Lanjut lagi, tadi ada yang ulangin lampu. Terus dalam kehidupannya itu dia selalu diikuti oleh entitas gaib. Jadi dia tuh berbarengan gitu. Dan dia bisa menguasai ketakutan, bisa menguasai permasalahan sampai dia dewasa gitu. Nah, contohnya begini. Jadi Anda itu termasuk orang spesial ya. Pertama, apabila dia ini yang spesial ini memiliki baju gitu, dia sangat menyukainya. Wah, gue baju demen nih. Itu nggak lama nanti dia mungkin apa gitu ya, bajunya robek, nyangkut apa gitu. Bisa lagi metik jambu, wah sobek. Jadi kedemenan dia, kespesialan dia ini terhadap baju berkurang. Nah, walaupun dia belum menyadari bahwa itu adalah kecemburuan ilahi. Dan semua sendal, sepatu, celana, kalau itu sesuatu hal yang sangat dia sukai, sangat dia gemari gitu ya, itu akan terjadi sesuatu hal yang boleh dibilang akan dilenyapkan oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan punya anak gitu, bukan punya anak ini sebenarnya akan dibinasakan dengan pertanyaan lewat mimpi gitu ya, misalnya milih Yang Maha Kuasa atau milih anak gitu. Jadi ilahi itu butuh jawaban, jadi kecemburuan gitu ya. Dan memang orang pilihan ini tepat jawabannya, milih Allah gitu, milih yang
Maha Kuasa. Jadi setelah mimpi itu dia pokoknya dunia itu udah hilang, nggak punya anak gitu. Tapi tiba-tiba begitu dia bangun anaknya masih ada gitu. Heran gitu kan. Jadi ilahi itu Allah, Maha Pencipta itu sangat menguji orang tersebut lewat mimpi. Misalnya ditegur ya, misalnya dia selalu bermalas-malasan atau selalu menunda-nunda pekerjaan, maka dalam mimpinya akan dia wujudkan berupa ujian. Jadi di sekolah mungkin SMA, SD atau kuliah gitu ya. Nah dalam mimpi tersebut dia nongkrong bolos gitu. Nah dia menyadari, waduh gue selama ini bolos mulu, gue pengen sekolah lagi lah gitu, gue pengen masuk lagi, biarinlah gue diomelin sama dosen begitu. Ternyata mimpi begitu. Dan mimpi tersebut juga yang lain juga sama gitu. Jadi dia sebenarnya tidak sendiri orang tersebut ini gitu. Jadi tadi yang pertama dia bisa melihat secara langsung dari kecil gitu ya, secara langsung, terus berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu seperti ini, kebanyakan lihat mimpi. Misal mimpi Allah Maha Pencipta ingin dikenal oleh orang tersebut, mungkin waktu SD atau SMP. Dalam mimpinya ada awan, di belakang awan saya Allah gitu. Oh gitu, tapi tidak terlihat. Allah itu tidak seperti apa, terhalang oleh awan gitu. Ya. Terus semua yang dia sukai akan musnah gitu. Tidak musnah sih sepenuhnya, tapi cacat gitu. Nah, jadi orang yang istimewa ini yang bukan sembarangan, tapi orangnya sembarangan gitu ya. Kalau luka ya luka gitu. Jadi setiap kejadian yang dia alami, dia ini tidak habis berpikir gitu ya. Misalnya ada orang yang nggak senang sama dia, ya kan ya. Tiba-tiba orang yang nggak senang itu terjadi musibah, kecelakaan. Dan kecelakaan itu mungkin waktu minjem motor dia gitu. Jadi ntar prasangka buruk terjadi. Jadi orang spesial ini kebanyakan dipitnah gitu. Jadi loh ini remnya dibolongin, gue minjem motor gitu, padahal nggak tahu gitu. Jadi tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk orang yang spesial ini mencintai dunia. Mencintai wanita akan kandas. Dia tidak akan bisa memiliki kecuali yang ngasih Yang Maha Kuasa. Seperti anak tadi, anak dikasih sama Yang Maha Kuasa, sebenarnya dicabut gitu. Apapun ya, dia membanggakan kekuatannya, wah gue kuat, bisa ngangkat, bisa kerja, maka akan dilemahkan dengan sakit gitu. Jadi bukan untuk supaya berserah diri, bukan. Jadi untuk bisa menyadari gitu ya, kesadaran. Jadi orang ini bisa menyadari sesuatu hal kayak gini di dalam mimpi. Di dalam mimpi nih ada buatan jin atau buatan setan, buatan malaikat atau buatan siapa gitu, dia bisa gitu ya. Bahkan Yang Maha Kuasa mau menciptakan mimpi, dia menyadari bahwa dia berada dalam mimpi. Kupit ya namanya, dream, stupid dream. Dan buru-buru dia lepas. Dan cara melepasnya kadang-kadang sulit gitu. Jadi orang ini ilmunya sangat tinggi ya. Dia mampu memahami segala sesuatu. Tapi yang dia tidak menarik, dia tidak tertarik oleh hal itu, begitu dipelajarin dia bisa. Tapi kalau dia begitu tertarik, begitu mau dengan ilmu tersebut, misalnya ilmu membongkar sepeda, ahli, maka di situ nanti ada kendala keuangan, tempat gitu. Karena dia sangat menyukai gitu. Jadi tidak ada suatu pun yang disukai oleh orang ini akan terwujud. Nah, misalnya yang paling fatal seperti ini, dia melihat suatu prediksi yang tidak bisa terbantahkan menurut logika, dia bakal kaya. Tapi begitu kenyataan, jatuh sakit, habis semua selama berbulan-bulan. Tapi dia tahu itu logika. Nah, orang ini terpaksa harus pasrah ya kan. Biasanya orang ini dari kecilnya udah bisa al-ikhlas ya, maksudnya ayat suci Al-Quran ya, Anas
Al-Falaq, tapi dia yang diutamakan surat Al-Ikhlas. Dia menggunakan tauhid ya. Biasanya tauhidnya tinggi. Jadi untuk kespiritualannya itu udah melewati batas. Tasawufnya itu nggak pernah bahasanya meleset. Dan misalnya begini ya, serba terbaliknya. Jadi saya sebut ini ilmu netral terbalik. Dia senang, ternyata dia tidak senang. Contoh seperti ini. Waduh, listrik di rumah mati. Listrik di rumah mati, nggak punya duit. Dari pagi sampai sore bingung. Bininya mau nyolok sanyo, nggak bisa. Minta tolong malu, gini segala macam. Akhirnya minta sama saudara, dari siang kagak dikirim-kirim WA gitu kan bahasanya gitu ya. Dia bukannya bersabar, sabar itu beda ya. Sabar itu mau hasil, mau tidak hasil, ikhlas. Itu namanya sabar. Allah yang nentuin gitu. Setelah itu ada pengiriman 50.000 gitu ya. Dia mintanya 20.000 misalnya sama saudara, pulsa listrik yang mati, dikasih 50.000, terima kasih gitu ya. Di situ bukannya senang, malah sedih. Gue mendingan mati lampunya daripada dikasih yang lebih enak gitu. Gue takutnya gitu ya. Jadi merasa diri takutnya disalahgunakan. Ini punya orang, duit orang, hasil usaha orang, kita dibagi. Memang kita berhak. Tapi ya gini. Nah, orang ini ilmunya sangat kuat ya. Secara mujtahid, maksudnya ijtihadnya sangat hebat. Tapi untuk dirinya sendiri gitu ya. Kadang-kadang yang salah kaprah dan apa disebut ya? Nyeleneh gitu. Tapi untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Contohnya ya. Banyak ini. Jadi sampai sini dulu. Nanti lanjut lagi. Jadi orang spesial, orang yang tidak bisa menikmati apa yang dia sukai. Tapi menikmati apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.